Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar di ruang virtual ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang beserta jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang beserta jajarannya, Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Tema yang akan kita angkat dalam seminar ini adalah mahasiswa hebat santun berbahasa di era digital. Sopan santun berbahasa juga menunjukkan sikap hormat penutur kepada mitra tutur yang diwujudkan dalam tuturan yang sopan. Fungsi bahasa sebagai komunikasi yang berhasil adalah ketika pesan yang disampaikan diterima dan dipahami dengan kerangka acuan yang sama dengan pengirim. Selain menjadi cermin kepribadian, bahasa juga melambangkan bangsa. Bahasa yang baik akan muncul dari niat baik penuturnya atau kebaikan dalam hal cara dan tujuan. Sedangkan bahasa yang benar artinya sesuai dengan tata bahasa maupun kaidah berbahasa sebagai diatur dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Bagaimana sih santun di era digital itu? Di era digital seperti saat ini, hampir semua orang tidak bisa lepas dari kegiatan menulis, minimal menulis beberapa kata atau paragraf di status media sosial atau mengomentari status orang lain. Tak jarang menulis di media sosial juga mendatangkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Fenomena yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita cenderung mudah percaya pada tulisan yang sudah terlanjur viral meskipun tulisan tersebut belum terbukti kebenarannya. Hal seperti ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Menjadi sebuah tantangan dan pertanyaan bagaimana menyadarkan masyarakat agar menjadi penulis yang santun yang bisa menjadikan media dan dunia yang serba digital ini berisi informasi yang aktual dan inspiratif bagi pembaca. Era digital identik dengan kaum milenial. Salah satu pengaruh penggunaan bahasa tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa diamati dengan munculnya bahasa-bahasa gaul atau alay yang dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial. Selain itu, yang lebih memperhatikan adalah adanya praktik bullying dan menghujat dan berbicara kurang baik dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain. Hal yang dianggap salah oleh mereka akan mendapatkan hujatan seolah itu merupakan suatu kesalahan yang wajar untuk dihujat. Bagi sebagian orang, bahasa-bahasa tersebut unik dan menarik dengan menggunakan bahasa gaul. Bahasa mereka sebagai kaum modern dan tidak ketinggalan zaman. Namun, jika pandang dari sisi pendidikan, hal ini berdampak buruk terhadap kosakata yang dipilih karena tidak sesuai dengan kaidah akademik yang seharusnya. Selain itu, hal ini memberikan kesan bahwa tidak adanya norma atau etika dalam berbahasa jika penggunaan bahasa tersebut dilakukan oleh guru, orang tua, atau siswa, orang yang lebih tua dalam masyarakat dalam konteks dan lingkungan pendidikan. Di media sosial, netizen berasal dari berbagai lingkungan sosial sehingga bentuk komentarnya pun beragam. Ada komentar yang sesuai dengan standar moral dan ada juga yang kurang sesuai. Netizen yang berasal dari lingkungan sosial edukatif akan berbeda dengan netizen yang berasal dari lingkungan sosial sebaliknya. Hidup di lingkungan sosial edukatif akan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjadi makhluk sosial yang bertindak berdasarkan nilai dan norma. Apabila seseorang tidak mendapat pendidikan dan hidup di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai kebajikan, maka ia akan kesulitan untuk mengenal pengetahuan moralnya sebagai makhluk sosial. Saat dihadapkan dengan berbagai situasi di media sosial, ia menjadi kurang mampu dalam memilih tindakan baik dan tepat dalam merespon situasi. Keluarga merupakan tempat awal seorang anak mendapatkan pendidikan, termasuk di dalamnya bagaimana berbahasa. Pendidikan santun berbahasa bermula dari keteladanan, baik keteladanan dari guru ataupun dari orang tua.
Di lingkungan sekolah, keteladanan guru sangat diperlukan dengan cara santun berbahasa dalam mengajar atau dalam berinteraksi dengan siswa. Jika guru memberikan contoh cara berbahasa yang santun, maka siswa akan mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya. Oleh karena itu, peran guru dalam pembentukan karakter siswa dapat diwujudkan dalam pembiasaan santun berbahasa, misalnya dengan membiasakan siswa untuk mengucapkan salam, memulai belajar online atau mengirim tugas online, mengucapkan terima kasih kepada guru atas pengajaran dan ilmu yang telah diberikan. Tidak hanya di sekolah, peran orang tua dalam perkembangan karakter berbahasa anak juga sangat penting. Orang tua dapat memberikan tuntunan berkomunikasi dengan memilih kosakata yang baik dan santun saat berbicara dengan baik. Melalui keteladanan yang baik oleh guru dan orang tua, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari budaya bahasa gaul, alay yang kurang mendidik yang tercermin dalam lingkungan maupun media sosial. Dibutuhkan sinergi dalam membekali anak untuk mendidik dan santun berbahasa agar menjadi kebiasaan yang positif dan dapat mempengaruhi pengaruh budaya yang kurang baik di zaman digital saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir penyampaian atas terlaksananya seminar ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.